Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan rahmat dan berkahnya buat kita semua. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Apa yang kita akan pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda sesuai jenisnya. Setelah kita mempelajari kegiatan hari ini, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Baik, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Hari ini kita akan mempelajari 7 alat pernapasan pada hewan, yaitu alat pernapasan pada cacing tanah atau vermes, kedua yaitu serangga atau insekta, 3 alat pernapasan pada ikan atau pisces, berikutnya alat pernapasan pada hewan katak atau hewan amfibi, nomor 5 yaitu reptil atau hewan melata, kemudian alat pernapasan pada burung atau aves, dan yang terakhir nomor 7 yaitu kita akan mempelajari tentang alat pernapasan pada mamalia atau hewan menyusui. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah, cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola.
Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ sel serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakea, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operkulum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama, seperti pompa isap air. Pertama-tama tutup insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Berikut gambaran dari anatomi insang atau alat pernapasan pada ikan. Bagian berwarna merah disebut operkulum, di mana operkulum ini jika diperbesar gambarnya seperti di sebelah samping, yaitu terdiri dari lengkung insang, organisasi filamen insang, pembuluh darah, filamen insang. Pada gambar kiri di atas ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Nomor 4. Alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Gambar yang berwarna hijau berupa kecebong yang bernafas menggunakan insang karena hidup di air, sedangkan gambar sebelah kanan berupa katak dewasa yang sudah menggunakan paru-paru sebagai alat pernafasannya. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara.
Nomor 5, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan berstruktur seperti spons. Alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghisap udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Yang terakhir yang kita bahas hari ini yaitu alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Berikut ini gambar dari mamalia darat. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Saatnya kita memasuki tugas atau evaluasi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tugas kita hari ini yaitu mengidentifikasi nama-nama alat pernapasan pada hewan. Silakan catat. Setelah pembelajaran hari ini, Bapak harapkan kalian terus mengasah pengetahuan kalian dengan kembali membaca buku paket kalian di halaman 4 sampai halaman 11.
Apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan hari ini? Seperti halnya manusia, hewan juga memiliki alat pernapasan masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di dunia ini pasti mempunyai tujuan masing-masing. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 5. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha ti'hu wa manafi'u wa minha ta'kulun. Yang artinya Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagainya kamu makan. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat menambah wawasan kita serta menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyudahi kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnal ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqnal ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.